Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, dan melakukan kesalahan-kesalahan baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun larangan-larangannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Rahimnya memberikan ampunan kepada kita. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Ini bentuk rahmannya dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang telah bermaksiat, melampaui batas, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas terhadap perintahnya, melampaui batas terhadap larangannya, bermaksiat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pintu ampunannya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah, merasa Allah tidak mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah segitu banyak tapi malu dan tidak mau untuk beristighfar dan minta ampun kepadanya. Inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan ampunannya, rahmatnya kepada kita. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa semuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, tetap beristighfar dalam satu riwayat 70 kali dan dalam riwayat lain 100 kali. Apalagi kita yang tidak ada garansi pengampunan dosa. Sudah sepantasnya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, marilah sama-sama kita menyadari akan keterbatasan diri kita, sikap kita yang melampaui batas. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca Al-Quran dengan baik,
jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Maka ini kesempatan yang emas bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya. Karena boleh jadi dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan juga akan menjauhkan kita dari wabah yang selama ini kita rasakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Caranya adalah agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita kembali kepadanya. Kembali dalam artian kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita harus sadar bahwasanya yang membuat kita bisa masuk surga bukan karena amalan kita, karena kita sadari bahwa amalan kita itu masih banyak kurangnya. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu 'anil nar wala ana illa birahmatin minallahi ta'ala. Tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga karena amalannya, dan juga dijauhkan dari neraka, dan juga karena bukan saya juga, kata Nabi, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa kita masuk surga dan kita dijauhkan dari api neraka karena faktor rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini jangan disalahartikan bahwa kalau begitu saya tidak perlu beramal karena saya menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala saja. Justru amal yang kita lakukan itu merupakan sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyak amal sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan jangan kita putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya maha luas, baik rahmatnya yang berdimensi duniawi apalagi rahmatnya yang berdimensi ukhrawi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.